Sulawesi Selatan memiliki bentang alam dan tradisi masyarakat Bugis yang senantiasa menarik untuk menjadi sebuah cerita petualangan. Berada di Desa Betaoriase, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidenreng, Rapang, atau lebih terkenal dengan nama Sidrap. Saya akan mengikuti aktivitas keseharian masyarakat di sini. Wah, udah hafal banget ini karena jamnya makan mereka langsung keluar lari. Kerbau merupakan salah satu binatang ternak yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Maka tak heran jika binatang memamah biak ini benar-benar dijaga dan diawasi sepanjang hari. Gitu. Harus bersuara gitu buat ngarahin mereka. Dalam sehari, seekor kerbau akan makan rumput atau dedaunan sebanyak 10% dari berat tubuhnya. Ini kita lagi kumpulin makanannya para kerbau-kerbau. Ini dia, rumput gajah. Kenapa kita ambilin? Karena kalau mereka makan sendiri nih, pasti nggak kebagian nanti yang kecil-kecil, biar merata kita bagiinnya. Sudah menjadi kebiasaan kerbau-kerbau di sini, begitu keluar kandang akan langsung mengarah ke aliran sungai. Selain untuk minum, pemilik kerbau juga sudah menyiapkan menu rumput gajah di tepi sungai. Ngap banget kejar-kejaran sama kerbau, karena mereka punya indera penciuman tuh tajam dan saya orang baru makanya nggak begitu mudah untuk diarahkan ke sini. Kerbau-kerbau yang ada di sini itu yang sudah melahirkan, karena kalau yang lain itu masih dilepas liarin, masih di sekitar sini. Nanti kalau misalnya mereka mau melahirkan, baru pengemukan di dalam kandang lagi. Makanya dari tadi banyak induk sama anakannya di sini. Oke, makannya udah cukup. Mereka nih saatnya mandi. Kita giring dari belakang ke depan. Bang, Oma, Oma. Ayo, ayo, sini. Selain untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit, kebiasaan kerbau berendam juga untuk mengusir serangga-serangga kecil yang kerap hinggap di badan mereka. Emang harus cekatin kayak begini, apalagi saya baru kan. Tuh, pada rusuh semua. Ah, lari kok. Bang, kabur semua, Bang. Ayo, ayo, mau kemana, mau kemana? Aduh. Ah, kabur semua. Ah, kita harus giring lagi. Ayo dong, mandi dong. Aku temenin. Meskipun suka berendam, ternyata tidak mudah mengarahkan kerbau ke sungai ketika hari belum terik. Akhirnya, setelah beberapa kali percobaan, kawanan kerbau berhasil kami arahkan kembali untuk merendam badan mereka. Setelah kawanan kerbau merasa tenang dengan berendam, saya pun berhasil mendekati dan memandikan mereka. Kalau panas-panas gini dia emang sukanya berada di dalam air karena kerbau kan tidak punya kelenjar keringat. Jadi untuk menstabilkan suhu badannya, mereka suka berendam, berenang-renang
dan sekali kita gosok seperti ini. Kalau dilihat-lihat dia ini beda dengan kerbau pada biasanya kan. Kalau di sini sebutnya belang karena dia punya kulit belang dan matanya berwarna putih. Ini mahal banget loh, harganya ratusan juta. Kalau bisa dibilang ini asetnya Bang Tomo. Saya mau coba naik ke kerbau belang. Kan udah kenalan kan? Pijat ya, be nice ya. Tinggi banget. Oh, diem aja lo dia. Waduh. Nih aku gosok dari atas ini. Pak sopir. Aduh. Tadi sih pas berhenti dia kalem-kalem aja, gerak dikit langsung oleng. Aduh, ya. Ngamuk dia, biasanya nggak ada orang di atas, kenapa tiba-tiba ada saya? Maaf ya. Sini lagi. Setelah dimandikan, selanjutnya akan dilepas liarkan begitu saja untuk merumput. Lelah mengikuti gerombolan kerbau yang kelaparan, saya akan mencoba rehat di atas punggung satu ekor yang sudah biasa ditunggangi. Nah, berhasil juga. Aduh, ini pelan-pelan. Oke. Mereka udah selesai makan rumputnya. Sekarang udah sore juga nih, udah jam 5 waktunya mereka kembali ke kandang. Bang, pelan-pelan, Bang. Najam nih, pegangan. Aduh tidak. Ternyata, menunggangi kerbau seperti ini tidaklah gampang. Harus bisa jaga keseimbangan dan ekstra hati-hati. Karena saya harus menerobos semak dan ranting-ranting kayu. Bang, aduh, kayu. Aduh. Ekstrim bener ini ya. Karena nggak ada pegangannya, nggak ada pijakan kaki juga. Ini saya main feeling sambil ngendalin keseimbangan biar nggak jatuh. Tahu nggak kita ngelewatin ranting pohon kecil banget. Nih kayak begini nih jalurnya ekstrim. Bang, aduh kecantol. Oke, udah sampai depan kandangnya. Mission complete. Meski digembalakan secara liar, pada dasarnya kerbau bisa menerima kehadiran saya sebagai orang asing selama tidak mengganggunya. Wow! Memiliki wilayah laut yang masih terjaga, tentu tidaklah susah bagi masyarakat yang tinggal di pesisir untuk menemukan berbagai jenis biota air. Kita mau cari today. Today itu kerang udah pada dapet belum? Udah, mereka udah dapet ya, masih nyari-nyari nih. Oh ini nih. Ini today. Oke gini ternyata ya, dia tuh emang seperti kerang pada biasanya, cuman bedanya ini ada bulu-bulu seperti ini. Dapet satu today, cari lagi deh. Aktivitas mencari tude seperti ini umumnya dilakukan oleh ibu-ibu sebagai sampingan kala suami mereka melaut. Ini nyarinya sambil jalan, dapat lagi bang. Ini kumpulin. Jago banget emang udah dapet segenggam tangan. Gimana sih yang banyak?
Gali pasirnya. Sambil ngeraba-raba. Sambil digali juga ya. Jadi kalau ada kayak gundukan gitu, terus kerasa ada cangkang kerangnya, barulah dapet tuh deh. Sebenarnya itu enggak terlalu dalam banget segini lah. Menurut saya idealnya sih nyarinya pas lagi sore jadi mudah, karena seperti ini nih, jadi kita berendam-berendam deh. Tude atau kerang bulu ini mudah kita temukan di wilayah pantai karena makannya berupa fitoplankton dan serasah yang ada di pesisir. Hei, kumpulin sini Pak. Baik-baik yang agak di sini. Saya belum dapat, udah dapat segini. Dikumpulin ada adik-adik, bapak-bapak. Kakak yang di sana masih berjuang mendapatkan tude. Saya mau dapat nih Pak. Susah-susah gampang mencari tude ketika air laut sudah mulai pasang. Karena idealnya, aktivitas ini dilakukan ketika kondisi air laut surut. Sebenarnya sih bisa dilihat ya kalau airnya jernih dan tenang, bisa dilihat dari atas gitu dasar lautnya. Tapi ini dari keinjek-injek nih, perlu begini, tantangan tersendiri buat nyari tude. Meskipun sinar matahari sangat terik, namun kebersamaan seperti ini membuat saya cukup menikmatinya. Terlebih lagi, saya juga sudah merasa tenang karena telah memakai bedak beras sebagai perlindungan kulit. Tapi pakai bedak basah ini membantu sekali loh. Dari tadi saya cari-cari kerang, nggak terlalu kuat itu rasanya, matahari kena kulit saya. Tapi ada-ada udah hilang semua nih bedaknya, gara-gara berenang-berenang ya. Kurang dari 1 jam, tude yang terkumpul pun sudah sangat banyak. Sebelum air laut benar-benar pasang, pencarian tude bulu harus kami akhiri. Wih, dapat lagi. Nih. Dek, ini kayaknya udah lumayan nih. Udah dapat hampir setengah ember, yang lain juga udah pada menepi semua. Di sini kita langsung menepi aja sebelum airnya pasang. Ikuti jejak saya, jejak Pembuang. Ayo, adik-adik. Tudenya atau kerang bulunya hari ini mau dimasak seperti biasa. Saya yang kupas, ibu yang ulek ya. Oke. Bumbu-bumbu rempah khas dapur Nusantara tidak boleh absen. Nih, minyak sudah panas. Langsung harus tumis bumbu. Setelah bumbu halus siap, selanjutnya tumis di minyak yang sudah panas hingga warna berubah kecoklatan dan aroma harumnya keluar. Wow! Ini kayak masak di restoran. Nasinya keluar semua. Aduh. Biasanya kita mengolah kerang kan direbus dulu baru ditumis. Tapi karena ini tumisnya juga berkuah, jadi langsung kita masukin aja ntar biar kebuka dengan sendirinya. Kalau sudah seperti ini, tinggal aduk merata sampai kuah surut dan bumbu tercampur merata, meresap ke daging kerangnya. Ini terlihat cangkang kerangnya udah terbuka-terbuka. Sebenarnya sih udah matang, udah bisa dimakan, tapi kita harus menunggu bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Setidaknya butuh waktu lebih dari 20 menit sampai semua cangkang kerangnya terbuka dan tumis ini matang sempurna. Ini udah terbuka semua cangkangnya, terus kuahnya juga udah mulai meresap sampai ke dalam-dalam, tandanya udah mateng. Yuk Bang, Ibu makan ya. Kita angkat. Bu,
Enak banget. Kerangnya bener-bener kenyal, terus bener loh, karena kita masaknya tadi lama, bumbunya bener-bener meresap sampai ke dalam. Terus uniknya kuahnya ini warnanya agak kecoklatan gitu, karena di dalamnya kerangnya ternyata bentuknya begini, warnanya juga kecoklatan. Luar biasa Ibu, ini enak banget asli. Bukan hanya tumis kerang saja, menu makan kali ini juga ada sayuran yang berasal dari laut juga, yaitu lawi-lawi atau anggur laut. Ini lawi-lawi, masakan khas sini yang terbuat dari anggur laut. Ini biasa jadi menu pendamping juga kalau lagi makan seperti ini. Tekstur kerang itu biasanya kan kenyal ya, tapi karena ini bener-bener tingkat kematangannya sempurna, jadi nggak cuma kenyal, dia tuh lembut banget. Ada sensasi rasa hangatnya karena tadi pakai serai. Memang ya, kalau alam kita jaga, maka manfaatnya pun bisa langsung kita rasakan. Contohnya masyarakat Desa Matiro Baji ini. Dari pinggiran desa saja, mereka sudah bisa menemukan hasil laut, kemudian diolah menjadi makanan yang memanjakan lidah. Enak. Padahal tadi cabainya banyak kan ya. Dan masyarakat di sini biasanya tuh lebih dominan suka rasa asam daripada pedas. Tapi ini pada nambah semua loh Bu, tandanya masakannya enak. Dari tadi kita udah berendam, main di laut, cari kerang, terus masak-masak seperti ini. Terus gimana masakannya Ibu, enak gak? Enak banget kan? Makasih ya tadi udah bantuin ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masaknya dia nggak bisa lewat. Masyarakat Desa Betauriase, Kabupaten Sidrap, memiliki kebiasaan menarik dalam memanfaatkan alamnya. Ini mulai kita tarik jaringnya. Setelah dikepung sebelah sana, terus di titik ini karena ikan-ikannya pada di sini semua. Kita tunggu sampai benar-benar menyempit ke sana. Semoga dapat banyak. Cara menjaring ikan di sini terbilang cukup unik karena harus membentangkan 2 jaring menyeberangi sungai. Ada jaring pembatas yang dipasang supaya ikan tidak menuju hilir dan jaring tarik untuk menggiring ikan menuju pembatas. Semakin lama, jaring tarik akan terus dipersempit supaya membatasi ruang gerak ikan. Oh itu. Kelihatan ada ikan dari bagian atas. Ini juga nih. Bukan hanya dengan jaring saja, masyarakat Betauriase juga menggunakan alat tambahan untuk menangkap ikan-ikan yang sudah terjebak. Udah pada ngumpul semua nih kayaknya ikannya di sekitar sini. Di daunan yang udah jatuh karena mereka suka sembunyi di situ. Dasar sungai yang berlumpur membuat kami harus pelan-pelan dalam bergerak di air. Jika lumpur terangkat, air akan keruh dan pandangan mata akan terbatas untuk membidik ikan sasaran. Dapat lagi kali ini. Gila, yang ukurannya lumayan sedang juga.
Ikan yang didapat adalah ikan asli penghuni sungai, yang didominasi ikan kandeak dan ikan nila. 2,5 kg ada. Menarik jaring dengan jarak ratusan meter di aliran sungai seperti ini ternyata tidak mudah. Butuh waktu lebih dari 1 jam hingga kedua jaring bisa menyatu. Terlihat satu kandeak kita dapatkan. Kesangkut ini. Nyangkut di sini. Kalau udah nyangkut emang harus kita lepasin supaya dia nggak bisa lolos. Hihi. Kandeak. Udah deket nih, tinggal disempitin lagi, kita ambilin kayak tadi. Jika sudah ada ikan yang tersangkut, harus segera diambil agar tidak lepas lagi. Mana? Oh ini, sambil diselemin dari dalam apa? Jangan sampai lepas Pak, jangan sampai lepas. Ini masuk sini. Aduh, ngeri kalau lepas. Dari bagian sana juga bisa nyangkutnya banyak, tapi bagian luarnya jaring. Kalau nggak diambil nanti dia lepas. Ternyata kan Dea, dia loncatnya tinggi banget, bisa melewati jaringan itu tahu. Lumut-lumut yang mengambang di permukaan air juga harus dibersihkan supaya pergerakan ikan bisa terlihat dari atas. Tinggalin sini Pak. Mantap. Puasa. Besar ya, ini kerana sedang. Hampir aja dia kabur. Karena di sini nih ternyata banyak banget lumut. Dia nyaru sama lumut-lumut di sini. Hasil ikan yang didapat selanjutnya akan dibagi secara merata untuk semua orang yang ikut termasuk saya. Beruntung sekali saya bisa ikut langsung merasakan kebiasaan masyarakat Betao Riase yang arif dalam memanfaatkan alamnya kali ini. Dapat lagi. Sepertinya pemasangan jaring yang kedua kita udah dapat ikan banyak banget. Dan pas banget saya udah kedinginan dan juga lapar, habis ini mending kita olah aja. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Kali ini, saya dan Bang Zainal sengaja tidak memilih ikan yang ukuran besar, karena mau kami olah menjadi salah satu menu khas dari Kabupaten Sidrap. Kuliner yang mau saya buat kali ini namanya nasu bale tapa atau masak ikan panggang. Jadi sebelum diolah harus dipanggang dulu ikannya. Tahap awal pembuatan nasu bale tapa adalah dengan memanggang ikan sampai setengah matang saja. Karena ini nanti mau direbus lagi, dimasak pakai santan, jadi kita bakarnya nggak perlu lama-lama. Setengah matang aja biar dagingnya nggak hancur. Nah, kalau udah setengah matang seperti ini, baru kita harus siapkan bumbu, nanti baru dicampur jadi satu dan dibungkus dengan daun singkong. Inilah alasannya kenapa nasu bale tapa tidak menggunakan ikan besar. Pembungkusnya yang berupa daun singkong akan susah membungkus rapat jika ukuran ikan terlalu besar. Kalau dilihat-lihat banyak banget bawang merahnya, karena kata ibu kalau pakai bawang putih itu akan memberi aroma yang kurang sedap, jadi biar lebih gurih pakai bawang merah yang banyak. Sama ada jahe juga ini. Proses pembuatan olahan ikan ini hampir seperti membuat pepes pada umumnya. Hanya saja pembungkus ikan yang berupa daun singkong nantinya bisa kita langsung makan juga karena akan menjadi sayurnya. Kayak bikin pepes ya ibu, bedanya pakai daun singkong. Udah seperti ini baru diikat. Jadi kuncinya emang dibanyakin aja daunnya biar melebar karena supaya membungkus ikannya menyeluruh. Uniknya lagi,
Bumbu pada kuliner ini hanya mengandalkan pada bumbu yang sudah dibalurkan pada ikan. Nah, ini udah selesai bungkus, tinggal kita masukkan ke kuali, kemudian campur santan dan rebus deh sampai matang. Kuah santan sama sekali tidak diberi bumbu tambahan. Sambil diaduk-aduk biar bumbu yang di dalamnya tuh merata sampai keluar-luar. Udah mendidih nih. Kayaknya bentar lagi, Om. Tidak perlu menunggu lama, karena begitu kuah santan mendidih, tandanya nasu balai tapa sudah matang dan siap untuk disantap. Wih, ini mah udah mendidih banget. Ada daun yang udah kebuka juga ya, Om. Keburu sebelum hancur nih. Kita angkat aja. Ibu sudah matang ini ikannya. Wih. Wah, nasu balai tapanya sudah siap santap. Ini dari aromanya nih udah menggoda banget. Gak sabar mau makan kan, Om? Ibu, yuk kita makan yuk. Menu ini sudah jarang untuk ditemukan. Biasanya kita bisa menikmatinya jika ada acara-acara hajatan seperti pernikahan atau acara adat lainnya. Wah, pas dibuka masih utuh ikannya, gak hancur. Aroma daun singkong sama bumbu ini sudah sangat-sangat menggoda. Saya udah gak sabar banget mencoba ikannya dulu deh. Panas. Lembut banget ini dagingnya. Terus bener aja bumbunya kan tadi diolesin di luar, terus di dalam bener-bener meresap. Paling dominan tuh jahenya. Singkongnya juga, daun singkongnya juga bisa dimakan ini. Jadi pas banget. Dapat ikannya, dapat sayurnya. Ini kuliner yang menyehatkan banget, Ibu ya. Rasa olahan ikan kali ini benar-benar membuat saya terkejut. Percampuran bumbu pada kuah santannya pun juga tidak terlalu pekat, sehingga dominan rasa gurihnya. Desa Betawariase masih memiliki aliran sungai yang sangat terjaga dan menyimpan ikan endemik yang melimpah. Dan pas banget bisa kita nikmati seperti saat ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.